Renungan pagi Kamis 20 Mei 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Di pagi hari ini patut kita mengangkat pujian syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita semua, sehingga kita ada di pagi hari ini, bahkan kita kembali ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami ada lagi di pagi hari ini, dan bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memimpin kami, supaya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami di dalam kami melangkah di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tema di pagi hari ini adalah hal menghakimi. Ada seorang anak harus menemani ibunya yang sedang sakit. Kemudian dia harus pergi untuk membeli obat buat ibunya. Beberapa apotek didatangi dan ternyata obat itu tidak ada. Terakhir dia ketemu satu apotek yang kecil. Dan ternyata di apotek yang kecil itu ada obat yang dibutuhkan oleh ibunya. Lalu kemudian dia membawa obat itu ke rumah. Lalu kemudian dia siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Yang pasti anak ini terlambat. Dia kemudian dihukum oleh guru yang kebetulan pada saat itu sedang mengajar di ruang kelas. Karena alasan dari anak ini adalah dia membeli obat buat ibunya. Dan alasan ini membuat gurunya tidak percaya kepada anak ini. Dia dihukum karena dia dianggap berbohong. Dia dianggap mencari-cari alasan dan sebagainya. Sementara dia melaksanakan hukuman, tiba-tiba ada orang yang datang menjemput anak ini karena ternyata ibunya ada dalam kondisi yang sakit dan kritis. Kemudian minta izin kepada gurunya. Nah saudara, ternyata disitulah terjawab apa yang menjadi alasan anak ini terlambat ke sekolah. Gurunya kemudian baru sadar bahwa ternyata dia sudah menghakimi siswanya sebagai seorang pembohong. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu kita menghakimi orang lain? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, rekan kerja kita, dan lain-lain. Mungkin ada di antara kita yang menjawab pernah menghakimi. Tapi mungkin juga ada yang mengatakan bahwa belum pernah menghakimi.
apapun alasan dan jawaban dari saudara-saudara, dari kita semua, yang menilai adalah Tuhan. Bukan kita, bukan diri kita, bukan siapa-siapa yang menilai, tetapi Tuhan yang menilai. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menghakimi. Sebetulnya kata-kata firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya tidak menghakimi orang lain. Kalau kita suka menghakimi orang lain, maka kita diingatkan supaya berhenti menghakimi. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menghakimi orang lain, ada efeknya, ada akibatnya, yaitu kita juga akan dihakimi. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ayat yang ke-37a. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bapak Ibu, di sepanjang hari hidup kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan bersentuhan dengan teman, dengan rekan kerja, dengan sahabat-sahabat kita. Kemungkinan salah paham sangat besar. Perbedaan-perbedaan pasti ada. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita tidak menghakimi orang lain. Marilah kita belajar untuk selalu berpikir yang positif kepada siapa saja. Karena berpikir yang positif dampaknya luar biasa. Berpikir yang positif membuat kita sehat rohani. Kita tidak menghakimi orang lain, bahkan kita mau mengampuni orang lain. Berpikir yang positif juga berdampak bagi jasmani kita. Kita sehat, imun kita semakin menjadi baik. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19, kita harus selalu berpikir yang positif. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kita berpikir yang positif supaya itu juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Bisa menangkal penyebaran virus corona. Menjaga protokol kesehatan penting. Makan makanan yang sehat penting. Selalu mencuci tangan penting. Tapi jauh lebih penting adalah kita selalu berpikir yang positif supaya tidak mudah kita menghakimi orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita di dalam kita melangkah di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menghakimi orang lain. Tolonglah kami supaya kami terus berpikir yang positif dalam menjalani kehidupan kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini dalam tugas dan pengabdian dalam kerja dan karya kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.